Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Ulan ya. Hari ini kita akan belajar tematik. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, jangan lupa berdoa dulu sebelum kita belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 sampai 4. Nah, kalau kemarin kalian belajar pembelajaran 1 sampai 2 mengenai gaya. Ayo, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan gaya? Ada yang masih ingat? Nah, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda itu bisa berubah. Berubah apa? Berubah bentuk, berubah arah, berubah kecepatan, dan berubah kedudukannya ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar mengenai keragaman bahasa dan keragaman suku yang ada di Indonesia. Nah, apa sih yang menyebabkan di Indonesia itu banyak keragaman suku, bahasa, keragaman makanan tradisional, rumah adat, senjata tradisional. Nah, banyak sekali. Tapi kita hari ini cuma bahas 2 ya, mengenai keragaman suku dan keragaman bahasa aja. Nah, yang menyebabkan atau faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia itu ada beberapa. Nah, yang pertama yaitu karena letak strategis wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, kelima faktor ini menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi beragam karena mereka tempat tinggalnya berbeda-beda. Ada yang tempat tinggalnya di daerah pegunungan, ada di daerah pantai, atau ada di dataran rendah, dataran tinggi. Nah, hal-hal itu bisa menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi beragam. Oke. Anak-anak, di sini ada contoh keragaman masyarakat di Indonesia yang akan kita pelajari itu hanya 2 aja ya sementara ini. Yang pertama yaitu keragaman suku dan yang kedua yaitu keragaman bahasa. Nah, udah ngomong Nah, keragaman suku yang ada di Indonesia itu contohnya ini dia. Banyak sekali ya ternyata. Nah, provinsi yang ada di Indonesia itu sekarang jumlahnya 34 provinsi. Nah, kamu bisa lihat ini dari Aceh hingga Papua Barat. Nah, kita tinggal di mana? Kita tinggal di Kalimantan Timur. Ya, bentar. Nah, kita tinggal di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur itu ada suku apa saja? Ada suku Dayak, kemudian suku Dayak pun ada banyak sekali. Bulungan, Tidung, Kenyah, Brusu, Abai, Kayan, Bajo, Berau, Kutai, dan Pasir. Nah, ini suku asli yang ada di Kalimantan Timur ya. Nah, ini nanti kamu bisa baca di buku tematikmu. Ini ada banyak sekali keragaman suku yang ada di Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Kalau Ibu Ulan tinggalnya di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu ada suku Jawa, ada suku Bawean, Madura, suku Tengger, suku Osing ya. Kalau kalian berasal dari Madura, berarti kalian itu satu suku sama Bu Ulan ya. Satu provinsi, bukan satu suku, satu provinsi dengan Bu Ulan, yaitu berasal dari Jawa Timur ya. Nah, ini kamu lihat banyak sekali sukunya. Selanjutnya yaitu keragaman bahasa. Nah, keragaman bahasa itu sama saja banyaknya dengan keragaman suku. Bahasa di Indonesia itu banyak sekali. Tapi kita punya bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita tidak perlu mempelajari seluruh bahasa daerah di Indonesia semua kita belajar. Nah,
kita bisa bicara dengan orang yang berasal dari suku lain dengan kita itu dengan bahasa Indonesia. Semua orang pasti tahu ya. Nah, ini dia suku-suku. Ini dia bahasa-bahasa yang ada di daerah atau di provinsi seluruh Indonesia. Ada banyak sekali ini. Kelanjutan dari keragaman bahasa. Nah, ada banyak sekali ini keragaman bahasa. Nah, kita ini kan tinggal di Kalimantan ya. Di Kalimantan ini ada banyak suku yang tinggal di sini. Ada suku Buton, ada suku Bugis, suku Banjar, suku Jawa, suku Madura, banyak sekali yang ada di sini. Nah, kayak apa Bu caranya kita berbicara dengan mereka? Apakah harus belajar bahasa mereka? Nah, tidak ya. Meskipun ada banyak bahasa di Indonesia, kita tidak harus mempelajari semua ini untuk bisa ngobrol dengan teman-temanmu yang berasal dari suku lain. Nah, kita pakai bahasa apa biar bisa mengobrol dengan mereka? Nah, kita memakai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Adalah bagaimana cara kalian dalam menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. Hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk menghargai suku-suku yang ada di Indonesia. Misal, kamu punya teman nih, berbeda suku dengan kita. Nah, kita harus bagaimana? Yang pertama, yaitu menghormati orang yang berasal dari suku lain. Tidak boleh mengolok, ya. Kemudian yang kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Yang ketiga, merasa bangga pada semua suku yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, berteman tanpa membeda-bedakan asal suku bangsanya. Yang kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman semau kita. Oh, saya nggak mau Bu berteman dengan orang yang sukunya dari Jawa. Nah, saya maunya dari suku Madura aja, misal kayak gitu. Itu tidak diperbolehkan ya. Jadi kita menganggap semua suku yang ada di Indonesia itu adalah baik ya. Selanjutnya, cara menghargai keragaman bahasa daerah di Indonesia. Nah, kita ini kan kalau di Balikpapan pakai bahasa Indonesia ya, tapi kalian semua ini pasti memiliki bahasa asal suku kalian. Nah, misal ayah atau ibu kalian pasti sering ngobrol nih, atau sering bicara dengan bahasa asal suku mereka. Nah, nanti kamu harus sedikit-sedikit belajar ya, jangan sampai kamu tidak tahu sama sekali bahasa asal suku kalian. Nah, bagaimana cara menghargainya? Yaitu dengan bangga dengan keunikan bahasa daerah di Indonesia. Jadi harus bangga kita ya, nggak boleh malu. Bu, malu Bu kalau ngobrol sama bahasa asal sukunya, maunya pakai bahasa Indonesia aja. Nah, nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap tidak melupakan bahasa daerah masing-masing. Kemudian yang kedua, mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menghargai orang yang menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang keempat, mendukung pertunjukan seni dengan bahasa daerah. Yang kelima, melestarikan keberadaan bahasa daerah di Indonesia. Ya. Nah, bagaimana cara melestarikan keragaman bahasa yang ada di Indonesia itu? Nah, bagaimana cara melestarikannya? Yaitu satu, menggunakan bahasa daerahnya dalam percakapan sehari-hari. Jadi biar tidak lupa, biar tidak hilang bahasanya. Kalau misalkan kalian tidak pernah memakai dalam percakapan sehari-hari, kalian bisa lupa. Kemudian yang kedua, membuat cerita atau puisi menggunakan bahasa daerah. Nah, belum pernah kan ini membuat puisi dengan bahasa daerah kalian? Kalian lebih sering memakai atau membuat puisi dengan bahasa Indonesia. Nah, sekali-kali nanti belajar membuat sebuah puisi dengan bahasa daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga, membuat bahasa daerah sebagai pelajaran wajib di sekolah. Nah, ini kalau di Balikpapan kita kan banyak suku ya, tapi tidak ada pelajaran yang membahas bahasa daerah masing-masing. Nanti mungkin pemerintah di Balikpapan bisa menambahkan pelajaran bahasa di pelajaran kalian. Siapa tahu nanti ya.
bisa dilaksanakan. Kemudian yang keempat, mempelajari bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang kelima, membuat kamus sederhana tentang bahasa daerah. Nah, selanjutnya, Ibu beri tugas membuat contoh bahasa yang ada di sekitarmu dan tentunya berasal dari bahasa asal sukumu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, pertama kamu tulis dulu namamu siapa. Misal nih, Bu Ulan contohnya ya. Bu Ulan misal. Ulan gitu, asal suku. Asal suku Bu Ulan itu dari Jawa. Jawa gitu. Nah, Bu Ulan harus memberikan contoh 10 kata yang berasal dari bahasa Jawa. Di sini ditulis nanti bahasanya, bahasa asalmu dari mana. Kalau misal dari suku Madura ya bahasa Madura. Kalau dari suku Bugis ya bahasa Bugis kayak gitu ya. Nanti diartikan bahasa Indonesianya. Misal nih Bu Ulan di sini. Misal Bu Ulan tulis sinau gitu. Apa itu sinau? Sinau itu kalau bahasa Indonesia belajar kayak gitu. Terus dua, Ibu kasih contoh lagi, misal mangan gitu. Apa itu mangan? Mangan itu makan gitu. Terus ketiga, misal Bu Ulan tulis adus gitu. Apa itu adus? Adus itu mandi kayak gitu ya. Nah, kamu sebutkan nanti 10 ya, paling sedikit 10 lah. Kan pasti banyak bahasa. Ibu suruh kamu membuat 10 nanti diartikan bahasa Indonesianya. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Jika ada hal yang kurang jelas, boleh WA Ibu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.